Nah, teman-teman, kita akan melakukan responsi untuk mata kuliah PDB atau persamaan diferensial biasa. Ada sekitar 5 soal ya. Mungkin kita langsung aja ke pertanyaannya. Dapatkan persamaan diferensial yang berhubungan dengan fungsi primitif yang diberikan dengan A, B, dan C konstanta sebarang. Ini fungsinya. Jadi biasanya fungsi primitif itu diubah ke bentuk persamaan diferensial, kita akan menghilangkan semua konstanta sebarangnya, ya. Jadi biasanya dalam persamaan diferensial itu gak ada konstanta sebarang, ya. Nah, gimana caranya? Kita tinggal turunkan aja langsung. Jadi biasanya yang diturunkan itu dari Y terhadap X. Biasanya kita bekerja seperti itu ya. Jadi kita menganggap Y-nya itu variabel yang bergantung terhadap nilai X. Gitu ya. Jadi langsung aja X sama dengan A sin Y plus B. Lalu kita turunkan masing-masing D terhadap X ya. Terhadap X. Lalu kita turunkan ini juga terhadap X. Dari A sin Y plus B. Turunan X terhadap X ya 1 gitu ya. Terus turunan A sin Y plus B adalah oke, karena A-nya konstanta, berarti ya kita nggak usah turunkan gitu ya, karena dia dekat ke nilai yang mengandung Y, di mana Y itu nilai variabel independen, variabel dependen atau variabel yang tergantung nilai X. Maka kita turunkan dulu bagian dalamnya, karena ini bentuknya sin ya. Turunan terhadap X dari Y plus B adalah Y aksen. Ya. Nah, Y aksen itu sebenarnya adalah DY per DX. Gitu. Ya, ini terhadap X. Nah, terus kita turunkan yang luarnya, sinnya. Yaitu cos. Jadinya cos Y plus B. Nah, sekarang ini belum cukup, teman-teman. Kenapa? Karena A dan B-nya masih ada. Nah, ini enaknya kalau kita bekerja dengan trigonometri. Kenapa? Karena ketika diturunkan 2 kali, dia akan kembali lagi ke sin. Atau dia akan kembali ke fungsi yang semula. Ya. Kita turunkan lagi terhadap X. 1 diturunkan terhadap X. 0 ya pastinya. Terus yang ini diturunkan terhadap X. Ingat di sini jadi ada 2 fungsi ya. Fungsi yang pertama adalah Y aksen, dan fungsi yang kedua adalah cos Y plus B. Ini yang mengandung Y-nya ya. Ini 0. Terus turunan dari ini, ingat ya kalau misalkan turunan itu, kalau kita punya 2 fungsi fx, gx, maka turunannya adalah f aksen dulu, baru dikali gx, lalu fx dikali turunan gx-nya. Gitu ya. Nah, ini juga sama. Yang diturunkan adalah y aksennya dulu. Maka ini menjadi y double aksen, yang selanjutnya dibiarin aja, kali a cos y plus b. Lalu ini yang diturunkan, a cos b-nya. Berarti ditambah y aksen turunan dari cos y plus b. Itu kita turunkan dulu yang ini ya. Turunan dari y plus b kan jadinya y aksen. Dikali a, turunan dari cosnya adalah minus sin. Minus sin, sebentar. Sin. Minus sin y plus b. Alright, terus y double aksen a kita sederhanain, y plus b ini jadi y aksen pangkat 2
dikali A dikali min sin Y plus B. Ingat, kita punya informasi sebelumnya ya, bahwa X itu sama dengan A sin Y plus B ya, kita masukin nanti ke sini ya, yang ini bentuknya. Jadi mungkin kita langsung aja di sini ya, keluarin minusnya supaya nanti kita tinggal ubah jadi X. Minus yang ini kita ubah ke luar ya. Oke, langsung aja 0 A cos Y plus B itu sama aja dengan ini, A cos Y plus B. Kalian tinggal bagi aja kedua ruas dengan Y aksen ya, jadinya 1 per Y aksen sama dengan A cos Y plus B, dimana ini sama dengan ini. Maka bentuk yang ini kita akan gunakan yang sebelah sini ya, jadinya Y double aksen per Y aksen ditambah ini Y aksen kuadrat. Ingat, kita tujuannya untuk menghilangkan A dan B ya. A dikali sin Y plus B adalah bentuk ini, bentuk nilai X. Berarti dikurangi, bukan kurangi ya, ini kali. Ini min, berarti minus X. Oke, sebenarnya ini aja udah cukup, teman-teman. Mungkin kita balik aja. Y double aksen per Y aksen dikurangi dikurangi X Y aksen pangkat 2 sama dengan 0. Sebenarnya ini udah cukup untuk menunjukkan persamaan diferensialnya ya, karena ini A dan B nya udah hilang. Atau mungkin kalian bisa ada cara lain, ini kayaknya bisa diintegralin, cuman kalau diintegralin Y nya nanti ya bingung ya, kalau diintegralkan terhadap X nanti Y nya itu seperti apa. Jadi mungkin mending seperti ini aja. Nah, ini bentuk PD-nya atau persamaan diferensialnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini soal yang lumayan repot dan menyebalkan ya, teman-teman. Oke, sebelumnya ini sudah aku kerjain sebenarnya menggunakan eksak dan ternyata aku nggak dapat faktor integrasinya ya. Jadi mending lebih baik kita menggunakan pemisalan ya, atau pergeseran. Jadi kita misalkan X sama dengan X besar dikurangi X0. Ini tujuannya supaya kita bisa menghilangkan konstanta ini. Jadi sebenarnya lebih baik kalau PD itu diselesaikan tanpa ada konstanta ini ya, supaya ya lebih mudah gitu ya menentukan solusinya. Dan terkait dengan jenis ketidakhomogenan, ini tidak homogen teman-teman. Kenapa? Ini karena alasannya adalah masalah konstanta ya. Oke, makanya kita bisa menggunakan ini. Lalu kita masukkan, sebentar, kita turunin terhadap X ya, dx sama dengan, ini X0 nya konstanta, dx besar, jadi kalau diturunin jadinya 0. Ini d, y sama dengan dy besar. Kita masukin ke sini, jadinya X nya kita ganti jadi X dikurangi X0 ditambah 3, y nya adalah Y besar dikurangi Y0 ditambah 1 dx ditambah X nya kita ganti dengan ini X besar ya, X besar dikurangi X0 ditambah Y besar dikurangi Y0 ditambah 1 sama dengan dikali dx sama dengan 0. Lalu kita sederhanain dan kita kelompokkan menjadi X besar dan X0 Y0 ya, yang sebelah sini dulu. X besar kita kelompokkan dengan 3 dikali Y besar plus 3Y besar, lalu yang X0 kita kelompokkan dengan X Y0 ya. X0 dikurangi
3y0 ditambah 1 dx. Ditambah, kita kelompokkan lagi, x besar ditambah y besar dikurangi x0 negatif y0 tambah 1 sama dengan kali dy sama dengan 0. Oke, untuk menghilangkan konstanta 1 di sini, maka kita punya dua hal di sini ya. Yaitu yang sebelah sini nih, lihat. Minus x0 dikurangi 3y0-nya berapa supaya ketika ditambahkan dengan 1 sama dengan 0 atau hilang. Ya, minus 1 ya. Karena minus 1 ditambah 1, 0 gitu ya. Lalu minus x0 ini dikurangi y0 berapa supaya ketika ditambahkan 1 sama dengan 0. Minus 1 juga. Ketika dikurangkan, dapat nih ininya coret-coret, minus 3y dikurangi y0 jadinya minus 2y0, ini sama dengan 0, maka y0-nya sama dengan 0. Terus x0-nya, kalian lihat ya, tinggal masukin aja langsung. X0-nya adalah 1. Jadi kita dapat nih nilai x kecilnya. Jadi x kecilnya adalah x besar dikurangi x0 dikurangi 1, dan y kecilnya sama dengan y besar dikurangi 0 atau y besar aja ya. Lalu kita lanjutkan aja yang sebelah sini, teman-teman. Karena di sini udah 0 ya. Kita udah dapat nih. Ini hilang, begitupun ini hilang. Jadi sisa yang sebelah sini dong. Jadi x besar plus 3y besar dx ditambah x besar ditambah y besar dy sama dengan 0. Lalu kita pisahkan ya, atau kita menggunakan teknik separable variable gitu ya, atau pemisahan variabel. Kita pindahkan dx-nya ke kanan, sebesar y besar dy sama dengan minus x besar plus 3y besar. Ya, ini kita pindahkan ya, dx. Lalu supaya terjadi dy per dx, berarti kan kita harus memindahkan dx-nya ke kiri ya, dengan membagikan kedua ruas dengan dx. Dan sekaligus aja langsung x plus y-nya kita pindah ke kanan, jadinya dy per dx sama dengan negatif x plus 3y. Ini kita pindahkan ke kanan ya, jadinya x plus y. Nah, ini sudah lumayan bagus bentuknya. Lalu kita coba manipulasi lagi. Ini y-nya y besar ya. Yaitu kita bagi atas dan bawahnya dengan x ini untuk memunculkan y per x. Nanti kalian tahu alasannya ya. dy per dx sama dengan, kita bagi dengan x yang atasnya, x bagi x 1, 3y dibagi x jadinya 3y per x. X besar ya. Per x dibagi x 1 ditambah, oh ini y-nya y besar juga. Y besar per x. Nah, sekarang kita misalkan y besar per x besarnya adalah u. Nah, ini alasannya tahu ya. Ini untuk menyederhanakan supaya variabelnya itu hanya ada sedikit gitu ya. Lalu apa lagi? Lalu x-nya pindahin ke kanan, jadinya y besar sama dengan u x besar. Lalu kita turunkan ya, ini terhadap x-nya dua-duanya. Jadi dy besar per dx besar sama dengan, ini y besar ya, sorry, ini kelupaan. Aku terbiasa pakai y besar soalnya. Ya, ini x besar, y besar, y besar. Ya, dilihat dari sini nih. Dx kecil itu sama dengan dx besar. Ya, jangan lupa dirubah.
Ini kita turunkan jadinya U aksen. Ini dua-duanya fungsi ya, dikali X. Kita turunkan X-nya jadi 1 ya, karena diturunkan terhadap X besar. Jadi ini adalah U. Nah, maka ruas kirinya itu sama ya. Jadinya U aksen X plus U yang kirinya negatif 1 ditambah 3Y per X jadi 3U ya. Karena Y per X-nya U per 1 ditambah U. Oke, kita keluarin aja. Nah, terus kita udah dapet nih bentuknya lebih simpel ya. U aksen X, kita pindahin U-nya menjadi ke kanan ya. Jadinya negatif U ditambah negatif 1 ditambah 3U per 1 tambah U. Ini negatif U, kita kaliin aja langsung. Ditambah negatif 1 dikurangi 3U per 1 tambah U. Kita kaliin aja langsung. Min U dikali 1, min U. U dikali min U kuadrat. Ditambah, langsung aja minus ya. Minus 1, minus 3U per 1 ditambah U. Jadi ini sama dengan berapa? Min U kuadrat. Ini sama nih, minus 4U. Terus minus 1 ya. Per 1 tambah U. Oke, setelah itu apa yang bisa kita lakukan? Bentuknya kan seperti ini ya. U aksen X sama dengan minus U. Sebentar. Ini yang bawahnya bener gak nih? 1 tambah U. 1 ditambah Y per X. Y per X-nya kan U ya. Berarti udah betul. Kita lihat ke fungsi yang semula. Takutnya salah. Kita punya X plus 3Y besar. X plus Y. Jadi kan bentuknya seperti ini ya. Jadinya X plus 3Y besar. Dx plus X plus Y besar. Pindah ke kanan. Yang ininya yang dekat dengan dx-nya, lalu dy per dx ini dipindahin lagi. Ya, betul, nggak ada yang salah. Ini harus teliti teman-teman ya, karena satu kesalahan tanda aja udah buyar ke bawahnya. Oke, seperti ini sudah betul. Sebentar, saya ragu nih. Ya harusnya betul ya. Oke, jadi ini dapat nih minus U kuadrat minus 4U minus 1 per 1 tambah U. Nah, kita menggunakan teknik separable variable ya, atau pemisahan variabel. Jadi kita kelompokkan yang U dengan yang U dan yang X dengan yang X. Oke, kita biasanya mengelompokkan U-nya itu di kiri. Jadi ini kita bagi dengan, atau kita langsung pindahkan semuanya ke kiri gitu ya, yang sebelah kanan. Dan yang X kita pindah ke kanan. Jadi ini adalah 1 tambah U, tinggal dibalik aja ya, per min U kuadrat minus 4U dikurangi 1. Ini aku takutnya teman-teman bingung ya, kenapa ini dibalik. Ya mungkin bisa dipahami lah, karena harusnya ini simpel ya, eh, pembalikan ini. Karena kalau aku jelasin nanti lama lagi waktunya. Terus ini kita bagi dengan X, kedua ruas ini 1 per X ya. Ini udah, tinggal kita uraikan. U aksen itu kan kita tadi turunkan terhadap X, maka ini jadinya du per dx. 1 tambah U per minus U kuadrat minus 4U minus 1 sama dengan 1 per X. Lalu kita pindah ke kanan. Kita pindahkan dx-nya ke kanan supaya dia terkelompok dengan variabel yang sama ya. Jadinya du 1 ditambah U per minus U kuadrat minus 4U minus 1 sama dengan 1 per X dx.
lalu kita integralkan. Ya, sudah. Nah, integralnya ini yang agak repot teman-teman ya sebenarnya. Oke, aku bedah satu persatu. Oke, di sifat linear integral itu kalau kita punya integral dari misalkan a tambah b, maka ini kita bisa pisah menjadi a tambah integral b, gitu ya. Nah, maka ini kita bisa juga menjadi kita kerjain satu-satu teman-teman ya. Jadi ini aku belum masuk ke sini, tapi aku akan kerjakan masing-masing. Jadi ini kita bisa ubah menjadi integral satu dulu nih, 1 per minus u kuadrat dikurangi 4u dikurangi 1 ya. Lalu ditambah ini du, tentunya jangan lupa, integral u per negatif u kuadrat minus 4u minus 1. Kita pindah lagi. Oke, terus di sini ini kan negatif semua nih, kita bisa keluarkan negatifnya, jadinya kita memiliki bentuk seperti ini, negatif dari integral 1 per u kuadrat plus 4u plus 1 ya, du dikurangi langsung aja integral u per u kuadrat plus 4u plus 1. Oke, kita kerjain satu-satu ya. Yang ini dulu, yang integral 1 per u kuadrat plus 4u, sebentar agak ngelag. Oke, kita lanjut ya. Kita bisa mengerjakan integral ini dengan cara kita coba untuk menguraikan yang bawahnya. Jadi ini integral 1 per berapa? Kita uraikan menjadi bilangan kuadrat. U plus 2. 2 ya. Alasannya apa? Alasannya bentuk ini ketika kita turunkan jadikan 1 ya. Dan 1 itu bentuk dari yang atas. Gitu ya. Jadi nanti kita punya apa istilahnya? Sama dengan yang atasnya ya. Ketika diturunkan. Nah ini ketika kita kuadratkan, U tambah 2 kuadrat kan jadinya U kuadrat plus 4U tambah 4. Nah, sedangkan di sini tambah 1. Ya, kalian tinggal kurangi aja nanti di paling kanannya. Dikurangi 3. Ya, karena kan 1 ya, 4 kurang 3, 1. Ini tidak mengubah bentuknya. Oke, setelah itu di DU, kita misalkan M sama dengan U plus 2. Jadi ketika diturunkan, DM sama dengan DU. Sebentar, ngelag banget ya. Oke, kita lanjut ya. Kita masukin ke sini. Lihat ya, DU-nya itu sama dengan DM. Berarti integral, tuh, mana ya? Sebentar ya. Oke, jadi ini DU-nya sama dengan DM. Lalu U plus 2-nya jadi M. Tapi ada kuadrat, jadinya M kuadrat ya. Minus 3. Nah, bentuk ini kan sebenarnya 1 per M kuadrat per 3 ya. Ini kan bentuknya bisa kita ubah menjadi ya ini something per M plus akar 3, atau mungkin kurang 3 dulu ya. Kurangi akar 3 dikurangi 1 something per M tambah akar 3. Lihat di sini ya, teman-teman. Bentuk ini muncul itu karena akar-akarnya kan M kuadrat kurang 3 itu kan bisa dibentuk menjadi M kurang akar 3 dan
dikali M plus akar 3. Ini dipisah. Lalu eh, coba kalau ininya 1 dan 1 gitu ya. Jadinya kan M tambah akar 3 sama dengan M plus akar 3. Terus yang ini dikalikan ke kanan jadinya minus M plus akar 3. Lihat M-nya hilang ya. Sisa 2 akar 3. Tapi semula kita punya satu doang, bukan 2 akar 3. Nah, kalian bisa manipulasi menjadi seperti ini. Dikali, sebentar. Dikali 1 per 2 akar 3. Supaya apa? Supaya tidak mengubah bentuk pembilangnya, yaitu 1 ya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Jadi nanti kita punya 1 per 2 akar 3 dari integral 1 per M kurang akar 3 dikurangi 1 per M tambah akar 3. Ingat ya, ini bentuk integralnya itu pasti ln, karena ini pangkat 1 nih, dan dia berposisi, variabel itu berposisi sebagai penyebut gitu ya. 1 per 2 akar 3 ya, ini kalian udah pelajari lah ya, integral logaritma natural. Ini ln M kurang akar 3 dikurangi, ya ini kurangi, ln M tambah akar 3. Set ditambah C. Nah, jangan dulu, karena kita punya yang U-nya ya. Nah, kita integralkan U. Sebentar, gak enak banget ya, ini enak banget. Oke, kita lanjut. Dan ini tadi aku sempat mengintegralkan yang ini ya. Nah, yang ini. Dan ini hasilnya adalah, sebentar, aku lihat, 3 minus 2 akar 3 per 6 ln M kurangi akar 3 ditambah 3 plus berapa? Plus 2 akar 3 per 6 dan M berapa nih? M sebentar. Benar ya. Ln M plus akar 3. Oke, ini udah teman-teman. Dan sebenarnya belum beres ya. Kenapa? Karena kita belum mengembalikan ke bentuk yang semula, yaitu bentuk U. Nah, dilihat di sini ya. M sama dengan U plus 2. Maka bentuk ini ya, ini akan menjadi 1 per 2 akar 3 dikali ln M-nya ganti jadi U plus 2 minus akar 3 dikurangi ln berapa? U tambah 2 minus akar 3. Lalu yang ini ganti M-nya juga dengan yang serupa ya. Karena tadi kita memisahkan dengan itu. Dan U tambah 2, U tambah 2 ya. U tambah, ya U tambah 2 betul. U tambah 2. Ya. Berarti ini U tambah 2 minus akar 3 ditambah 3 tambah 2 akar 3 per 6 dan U tambah 2 kurangi akar 3. Sorry, tambah akar 3. Oke, ini udah beres integralnya dan itu belum selesai.
ya. Kita baru mengintegralkan yang ini. Oke, jadi hasilnya adalah tuh, bentar, tuh ya. Oke. Jadi hasilnya adalah di sini ingat ada minus ya. Ada minus di sebelah sini. Jadi nanti hasilnya tuh dikalikan dengan minus. Nah, yang ini kita kembali ke semula, ke bentuk awal ini. Jadi integral tadi kita punya minus ya, 1/2 akar 3 dikali ln U tambah 2 minus akar 3 dikurangi ln U tambah 2 tambah akar 3. Ditambah karena minus ya tadi. Kita punya seperti ini jadi minus aja. Dikurangi yang ini. 3 dikurangi 2 akar 3. 3 dikurangi 2 akar 3 per 6 dikali ln, aduh panjang banget, ln U tambah 2 minus akar 3 lalu ditambah karena ada minus berarti dikurangi aja langsung, dikurangi 3 tambah 2 akar 3 per 6 ln U tambah 2 tambah akar 3 ya. Oke, di sini sebentar, di sini sama dengan integral dari 1/x yaitu ln x ya. Jadi ini sama dengan ln x plus c. Oke, nah setelah itu kita kembalikan lagi ke bentuk yang awal banget, yaitu tadi kita kan punya U sama dengan Y besar per X besar ya. Jadi kita masukin ke bentuk ini sehingga bentuknya akan menjadi ini solusinya ya, 1/2 akar 3 ln U nya Y per X besar plus 2 minus akar 3 dikurangi ln U tambah 2 tambah akar 3 sorry ke bawah aja ini takutnya ke distract. Di mana tadi ya, dikurang 3 dikurangi 2 akar 3 per 6 dikali ln, sorry U nya belum keganti, Y per X dikali Y per X tambah 2 minus akar 3 dikurangi 3 ditambah 2 akar 3 per 6 dikali ln Y per X tambah 2 tambah akar 3 sama dengan ln X besar plus C. Nah, belum selesai. Yang terakhir adalah, ini kan Y, tadi kan di awal kita punya bentuk Y besar, Y kecil, atau X dulu, X kecil sama dengan X besar dikurangi X0. Dan Y besar sama dengan, Y kecil sama dengan Y besar dikurangi Y0. Jadi kan kita udah punya ya X0 dan Y0. Ini kan jadinya X kecil sama dengan X besar dikurangi 1 dan Y kecil sama dengan Y besar. Nah, ini kalian tinggal mengganti X besarnya menjadi X kecilnya karena kita mau merubah ke bentuk yang awal, yang X kecil dan Y kecil. Ini X besar sama dengan pindahin ke kiri, jadinya X kecil plus 1. Ini Y besar sama dengan Y kecil. Nah, ini semuanya diubah aja ke bentuk yang kanannya. Nanti X besar diubah ke bentuk kanan dan Y besarnya kita bentuk ke kanan. Ke substitusinya ke ini ya, ke semuanya. Yang sebelah sini dan sebelah sini. Udah, itu solusinya. Agak repot dan kurang ajar ya soalnya.
Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Klasifikasikan setiap PD di bawah ini dalam satu atau lebih kategori. Oke, ini PD-nya langsung aja 4Y dx plus x dy sama dengan 0. Oke, kategori pertama, variabel terpisah biasanya kalau variabel terpisah itu bentuknya dy per dx sama dengan fungsi. Nah, kira-kira apakah yang A itu bisa digiling nggak? Kita lihat ya. Ini kita pindah aja langsung 4y dx-nya ke kanan. Jadi yang tersisa di kiri adalah x dy minus 4y dx. Lalu dx-nya dibagi kedua terus dengan dx ya. Jadinya x dy per dx sama dengan minus 4y, lalu x-nya pindah ke kanan jadinya dy per dx sama dengan minus 4y per x. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, maka kategori A betul karena dia dapat dipisah. Maka yang pertama kategori variabel terpisah betul, dan karena variabel terpisah maka yang kategori B variabel yang dapat dipisah juga betul ya. Nah, contohnya apa? Contohnya ya kalian tinggal pisahin aja ini yang Y dengan yang Y, X dengan yang X ya. Maka ya ini B juga bisa dimasuk. Terus yang C, persamaan di mana M dan X, M dan N adalah linier tidak homogen. Kita lihat M itu ini ya yang dekat dengan dx. Berarti M-nya di sini adalah 4y dan N-nya adalah x. Adalah linier tetapi tidak homogen. Kira-kira betul nggak? Linier itu bentuknya seperti ini. Jadi sebentar saya ingat dulu ya. Kalau nggak salah ini y aksen plus pxy sama dengan qx. Ya ini ya bentuk umumnya ya. Jadi dikatakan linier kalau ordenya itu apa? Satu ya. Jadi ini kan satu nih ordenya. Nah, terus dikatakan homogen apabila qx-nya sama dengan 0. Maka ini homogen. Gitu ya. Dan kalau dilihat 4y dx langsung aja ke bentuk yang udah kita buat tadi. dy per dx sama dengan minus 4y per x. Ini kan jadinya y aksen ya. Sama dengan minus 4y per x. Terus kita pindahin ke kiri. Tapi bukan dikali atau dibagi. Tapi kita jumlahkan kedua ruas dengan inversi. Ya. Jadi ini menjadi 4y per x. Dan ini jadi 0. Ya. Nah, kalau dilihat bentuknya sama y aksen. Terus ada bentuk y sebelah sini. Dan 4 per x ini adalah fungsi untuk yang px-nya. Dan karena qx-nya 0, maka dia homogen. Maka betul, dia linier homogen. Tapi karena di sini linier tetapi tidak homogen, maka ini salah. C itu bukan termasuk yang A ya. Terus yang persamaan berbentuk y fx y dx plus y plus x gx y dy sama dengan 0. Apakah betul? Dan kita lihat aja di sini. Ya, betul ya. Kenapa betul? Karena YF, sorry, kita ke sini aja langsung. 4Y dx. Lihat bentuknya YFX dx. Berarti ada dx-nya, terus ada y-nya juga. Nah, fx-nya adalah 4 doang. Dia berupa konstanta. Lalu yang x, gx, y, dy, dy-nya ada, lalu x-nya ada, lalu gx-nya yang mana?
GXY-nya ya 1 di sini. 1 kali X kan X gitu ya. Maka ini juga merupakan kategori untuk D ya. Lalu untuk E ya ini jelas salah ya. Dan ini selanjutnya silakan kalian eh, jawab aja sendiri ya karena ini sudah aku buatkan penjelasan dan konsepnya. Jadi kalian tinggal lanjutkan aja ya. Ini supaya menghemat waktu lagi. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Selidiki apakah persamaan diferensial berikut adalah PD homogen dan eksak. Kemudian tentukan penyelesaian umumnya. Oke, kita pertama apakah PD ini homogen? Kita bisa melihatnya dari bentuk ini ya. Eh, apakah dia punya konstanta atau enggak? Nah, karena di sini nggak ada konstanta ya maka dia homogen, gitu ya. Dan apakah dia eksak? Kita lihat ini kan bentuknya adalah M X, Y sama dengan 3X kuadrat plus 2XY pangkat 3. Lalu yang sebelah sini N X Y sama dengan 3X kuadrat Y kuadrat negatif 2Y pangkat 3 ya. Nah, sebuah PD atau persamaan diferensial dikatakan eksak apabila turunan parsialnya itu sama ya. Jadi di sini kan dx ya, maka kita turunkan terhadap sebaliknya dy ya. Jadi ini kita turunkan terhadap p, jadinya my sama dengan, kita anggap x-nya konstanta jadi ini 0, tapi kita anggap y-nya sebagai variabel. Di sini 3 kali 2 6 xy kuadrat. Lalu yang n, kita lihat n-nya terhadap x berarti ya, karena dia dy. Berarti ini jadinya berapa nih? 6xy kuadrat. Itu ya, karena diturunkan terhadap x. Nah, karena my sama dengan nx, yang dimana ini adalah persamaan diferensial, parsial ya, persamaan diferensial, bukan parsial, turunan parsial maksudnya. Turunan parsialnya sama, maka PD ini adalah PD eksak. Lalu pertanyaan selanjutnya, kemudian tentukan penyelesaian umumnya. Nah, ini lebih gampang teman-teman daripada soal-soal sebelumnya yang ya susah gitu ya. Oke, kita lihat di sini ya. My-nya, kita kan punya mxy, dan mxy ini kalau dalam simbol lain itu adalah F besar X, teman-teman. Ini supaya kelihatan nih yang mana nih yang dx, yang mana nih yang apa namanya pertandanya. Ini kan X ya, karena ada dx di sini. Terus yang n xy itu adalah fy. Kenapa? Karena ada dy di sini. Gitu ya. Nah, lalu kita coba integralkan ya, fx ini kita coba integralkan terhadap x. Nah, ini manfaatnya. Kalau diintegralkan terhadap x nanti fx ini menjadi f biasa ya, f fungsinya. Nah, ini berarti integral x terhadap ini. Fx itu kan sama dengan mxy ya, berarti 3x kuadrat plus 2xy pangkat 3. Berapa nih? Diintegralin terhadap x, 3x kuadrat jadinya 3 per 3 ya. 3 per 3 x pangkat 2 tambah 1, 3. Jadinya x pangkat 3. Nah, karena ini sorry. Nah, ini karena kita mengintegralkan terhadap x, maka y itu dianggap sebagai konstanta ya. Nah, maka yang diintegralkan adalah 2x pangkat 1 ini ya.
yaitu berapa nih integral dari X, yaitu setengah X kuadrat. Nah, karena ada 2, berarti jadinya 2 dikali setengah, 1, jadinya X kuadrat Y pangkat 3. Nah, tapi apa namanya, konstantanya kan ada C itu ya. Konstantanya itu berupa sebuah fungsi terhadap Y. Ya, karena tadi Y itu dianggap sebagai konstanta. Ya, maka apapun yang berhubungan dengan Y atau tidak berhubungan dengan Y dianggap konstanta. Nah, selanjutnya kita punya nilai F besar sama dengan X pangkat 3 yang ini ya. Plus X kuadrat Y pangkat 3 plus fungsi Y. Lalu kita akan samakan dengan Fy, maka kita turunkan terhadap Y. Jadi Fy, maka di sini X-nya dianggap sebagai konstanta. Ya. Ini berarti 0 ditambah 3X kuadrat Y pangkat 2. Ditambah ini terhadap Y berarti jadinya fungsi aksen Y. Ya. Nah, ini Fy ini sama dengan Fy yang sebelah sini, yaitu yang NXY, yaitu yang ini ya. 3X kuadrat Y kuadrat minus 2Y pangkat 3. Lihat kesamaannya teman-teman. Ini sama. Nah, maka ini harus sama juga. Maka fungsi aksen Y sama dengan minus 2Y pangkat 3. Nah, karena kita punya fungsi yang akan kita cari solusi umumnya, itu berbentuk seperti ini, dan melihat ini gak ada aksen, maka kita harus hilangkan aksennya dengan cara mengintegralkan terhadap Y tentunya ya. Jadi ini adalah fungsi Y sama dengan berapa nih? Minus 2 dikali 1 per 3 tambah 1, 4. Y pangkat 3 tambah 1, 4 juga. Jadinya minus, coret-coret minus setengah ya, minus setengah Y pangkat 4. Gitu ya. Jadi jawabannya atau solusi umumnya adalah ini. F besar X, Y sama dengan C, di mana Fx, Y adalah bentuk yang ini, yaitu X pangkat 3 plus X kuadrat Y pangkat 3 minus ini ya, yang fungsi ini, setengah Y pangkat 4 sama dengan C. Ini selesai dan ini lebih mudah daripada yang sebelumnya ya. Oke, kita lanjut ke soal terakhir. Oke, kita lanjut ke soal terakhir. Selesaikan persamaan diferensial berikut. 2 dx per dy kurang x per y tambah x pangkat 3 cos y. Oke, biasanya kita punya dy per dx ya. Dan sekarang kita akan bekerja di dx per dy. Dan ya prinsipnya sama aja sih sebenarnya ya. Namun ya ini tinggal dibalik aja sebenarnya. Dan kalau aku lihat di sini ini berbentuk seperti persamaan ini ya, persamaan diferensial non homogen. Ingat ya, kalau linear, persamaan linear non homogen. Bentuknya kan seperti ini ya. Kalau kita punya dy per dx ditambah px y sama dengan qx. Nah, kalau kita balik, jadinya kan seperti ini. Dx per dy ditambah py x qy. Nah, kita akan coba bentuk ke bentuk yang ini dulu. Kita bener gak ini kira-kira linear non homogen atau enggak? Kalau iya berarti nanti lebih mudah ya menyelesaikan. 2 dx per dy dikurangi x per y ditambah x pangkat 3 cos y sama dengan 0. Terus kita coba bagi 2 aja supaya 2 di sini hilang. Dx per dy dikurangi x per 2y ditambah x pangkat 3 per y
cos Y sama dengan 0. Lalu kita pindahkan aja langsung ininya yang sebelah sini ya. Ini kita pisahkan menjadi 1/2Y dikali X. Kenapa? Karena ingin menyamakan dengan bentuk umumnya. Ini ya. Sama dengan negatif X pangkat 3 per Y cos Y. Dan betul ya, kalau dilihat di sini bentuknya eh, mirip dengan yang non homogen. Nah, maka kita bisa menggunakan teknik ini, teknik yang linear non homogen ini. Yaitu pertama kita akan mencari solusi homogen. Ya. Jadi kalau solusi homogen berarti yang sebelah kanannya atau q-nya itu harus 0. Jadi bentuknya seperti ini. Y dikurang 1/2Y X sama dengan 0. Nah, kita pindahkan aja langsung dx per dy sama dengan x per 2y. Lalu kita pisahkan aja langsung yang x dengan yang x, yang y dengan yang y. Lalu kita integralkan, dapat nih. Nah, dapat integral dari 1/x kan dan x ya. Lalu ini kan 2-nya bisa pindah ke sini, jadinya 1/2. Nah, integral dari 1/y adalah ln y. Ini ada setengah ln y. Ya. Oke, setelah itu apa? Setelah itu kita punya sebuah solusi bentuknya seperti ini. Y sama dengan dibalik ya. X sama dengan U dikali X0. Nah, dengan X0 adalah solusi homogen, yaitu yang ini. Nah, kita harus tahu dulu X-nya berapa nih. Ini kan ln itu kan logaritma dengan basis E kan. Nah, maka kita samakan aja langsung. Ini kan udah sama ya basisnya. Maksudnya ini setengahnya kita pindahin aja ke sini. Ini ln Y pangkat setengah. Nih, ini sama. Jadi X-nya adalah Y pangkat setengah. X0 dan ini ya. Jadi X-nya adalah U dikali Y pangkat setengah. Lalu kita turunkan supaya kita bisa mendapatkan persamaan yang ini. Kita masukkan nanti ke sini ya. Kita turunkan terhadap X, bukan terhadap terhadap Y ya, bukan terhadap X tadi. Jadi nanti kita punya dx per dy. Ini dua fungsi teman-teman ya. Yang pertama U aksen dikali Y pangkat setengah. Terus yang kedua ini kita turunkan. Jadinya berapa? Ditambah setengah dikali U Y pangkat min setengah. Gitu ya. Nah, ini kita masukkan ke bentuk yang ini. Yang pada soalnya nih. Dx per dy. Dan aku terus kembali ya. Dx per dy dikurangi X per 2Y sama dengan apa? X pangkat 3 per Y cos Y. X pangkat 3 per Y cos Y. Tuh kan? Nah, terus kita masukkan bentuk ini ya ke sini. Jadinya U aksen Y pangkat setengah ditambah setengah U Y minus setengah dikurangi X. X ini kita ganti dengan X yang ini. Jadinya U Y pangkat setengah per 2Y sama dengan minus X pangkat 3 per Y cos Y. Oke, selanjutnya U aksen Y pangkat setengah ditambah setengah U Y pangkat min setengah. Ini Y pangkat setengah dibagi Y
Ini kan Y setengah dikurangi 1 ya, sama dengan Y pangkat minus setengah. Jadinya minus setengah U Y pangkat minus setengah. Lihat ya, ada kesamaan nih, tinggal coret aja nanti. Sama dengan minus X pangkat 3 per Y cos Y. Jadi ini adalah U aksen Y pangkat setengah, coret-coret, sama dengan minus X pangkat 3 per cos per Y cos Y. Oke, setelah itu kalian tinggal menyamakan lagi kayak tadi. Cuman masalahnya, nah ini aku lupa membuat X-nya menjadi bentuk UY ini ya, lupa tadi. Ini harusnya U pangkat 3 ini ya. Berarti kalau X pangkat 3-nya jadi U pangkat 3 dikali Y pangkat 3 per 2. Jadi ini adalah U pangkat 3 Y pangkat 3 per 2 per Y cos Y. Jadi U aksen Y setengah, ini berapa nih? 3 per 2 dikurangi 1 kan ya. Y pangkat 3 per 2 per Y itu kan sama dengan Y pangkat 3 per 2 dikurangi 1. Jadinya setengah ya. Minus U pangkat 3 Y pangkat setengah cos Y. Coret-coret, udah. Di sini tinggal eksekusi aja. Gampang. U aksen, kita pindahin aja minus U-nya ke kiri, jadinya minus U pangkat 3 cos Y. Integralin aja langsung. Ini mungkin kita ubah dulu ya ke bentuk yang lebih enak dilihat. Ini jadinya U pangkat minus 3. Sorry, ini bukan U aksen. Bentar ya, supaya nggak bingung. U aksen itu kan tadi ya. U aksen itu bentuknya adalah DU per DY. Ya, karena kita membalikan. Berarti di sini dibagi minus U pangkat 3 cos Y. Nah, ini yang D-nya pindah ke kanan gitu ya. Jadinya ini DU per minus U pangkat 3 per cos Y DY. Lalu kita integralkan, dapat deh. Ini integral dari berapa? U pangkat minus 3 ya. Sama dengan berapa nih? Minus 1 per minus 3 tambah 1 dikali U pangkat minus 3 tambah 1 ya. Jadinya min 1 per minus 2 U pangkat minus 2. Sama dengan setengah ya. Ini minus kali minus, jadinya plus setengah U pangkat minus 2. Jadinya ini adalah setengah U pangkat minus 2. Itu. Dan integral dari cos Y adalah sin Y. Ingat plus C-nya plus C. Oke. Dan setelah itu apa? Kita kan mau membentuk atau mau mengubah ke bentuk awal. Yang ini ya. X sama dengan U Y pangkat setengah. Jadi bentuknya itu harus X dan Y lagi gitu ya. Dengan ada variabel lain. Jadi kita punya U sama dengan lupaan U Y pangkat setengah ya. Jadi X sama dengan U Y pangkat setengah. Jadi kita ubah aja di sini X, Y-nya pindah ke kiri ya, dibagi Y pangkat setengah sama dengan U, tapi di sini karena U-nya pangkat minus 2, ya berarti kita tinggal pangkatin aja minus 2, dua-duanya. Jadinya U pangkat minus 2 itu sama dengan X pangkat minus 2 per Y pangkat setengah dikali minus 2 sama dengan minus 1. Terus kita bentuk ke apa? Pangkat positif, jadinya Y pangkat 1, ini kan Y pangkat min 1 kan sama aja dengan 1 per Y ya. Jadinya bentuknya adalah 1 per X kuadrat per 1 per Y. Jadi tinggal dibalik aja. Y per X kuadrat ya. Nah, jadi bentuknya seperti itu.
setengah Y per X kuadrat sama dengan sin Y plus C. Sudah, ini adalah solusi umumnya, teman-teman ya. Atau kalian mau ke kiriin nggak apa-apa, setengah kali Y per X kuadrat minus sin Y sama dengan C. Ini biasanya yang lebih umum ya, gitu ya. Oke, mungkin itu untuk responsif kali ini agak panjang karena menyebalkan soalnya ya. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.